Semua orang tua pasti akan menginginkan para anak untuk sejahtera di masa depan mereka. Seni hanya sebatas peminatan suatu anak yang terkandung di dalam otak kiri mereka masing-masing. Anak harus bisa mengedepankan skill atau sikap menyukai hal-hal yang berbau sains. Selain itu pula, minat bakat para masyarakat di Indonesia ataupun di luar-luar yang ingin sukses atau mudah diterima saat masuk ke dunia pekerjaan akan lebih difokuskan kepada bidang sains. Iming-iming para masyarakat yang mengajak orang lain akan bisa tersalurkan secara mudah dan lancar dengan penjelasan moral bahwa apabila kita memasuki suatu perguruan tinggi dan kita mengambil jurusan di bidang sains akan lebih banyak peluang untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Bicara soal penghasilan, bahwa orang yang lebih tertarik pada sains akan lebih unggul daripada mereka yang terus-terusan bertahan di dalam bidang seni. Orang tua pun akan lebih berpengalaman mengenai bidang pekerjaan daripada anak mereka sendiri. Apabila anak bekerja di suatu bidang di perusahaan terkenal sekalipun atau menjadi PNS, maka selama hidupnya akan terjamin. Dan begitulah mengapa orang tua sangat menginginkan hal itu terjadi kepada anaknya. Lagi pula, banyak para seniman yang pernah berada di atas bersama posisi karirnya, lalu semakin lama ia meredup dan tertanam dengan karya atau hal yang ia senangi. Dalam arti lain, saat ia telah beranjak tua atau saat umur ia sudah cukup untuk memenuhi bidang-bidang seniman yang ia sukai, tidak akan ada lagi yang menjamin kelangsungan hidupnya. Jika di perusahaan atau apapun itu akan mendapat uang pensiun. Bidang sains pun lebih populer atau diminati para masyarakat. Masa depan pun akan terjamin, serta minimal cuan yang didapat pun relatif cukup untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Di dalam perguruan tinggi sendiri, banyak sekali para mahasiswa yang mengambil jurusan-jurusan di bidang sains. Memprioritaskan pendidikan sains jugalah amat teramat penting untuk hidup ke depannya. Tidak hanya terpaku oleh satu bidang layaknya seniman, namun bisa mengambil banyak hal baru di kehidupan kerja nantinya. Pendidikan sains juga penting dalam kemajuan suatu era bangsa. Sains memiliki kepekaan dan komitmen tinggi untuk mengawal kemajuan negara mereka. Dr. Insinyur Amir Hamzah menjelaskan bahwa pendidikan sains dirancang oleh pemerintah dalam amandemen konstitusi, yaitu mengenai pendidikan nasional. Beralih pada keuangan, apabila anak menjadi PNS, ia akan mendapat cuan per golongannya yang sesuai pada aturan pemerintah nomor 15 pada tahun 2019. Dalam PNS juga akan mendapat tunjangannya, antara lain ada 4, yaitu tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Tunjangan suami atau istri serta tunjangan anak ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Pendidikan mengenai sains pula akan lebih banyak dan mudah ditemu serta dipelajari di kehidupan sehari-hari. Manfaat dari sains tak kalah sedikit. Antara lain, yang pertama, memperkuat dan memodifikasi pemikiran para anak. Yang kedua, meliputi keterampilan, informasi, serta kebiasaan. Yang ketiga, meliputi fakta, prinsip, generalisasi, dan hipotesis. Cailey dan Brittain mengungkapkan bahwa belajar sains bukan semata-mata belajar ilmiah saja, namun juga mengembangkan kemampuan dasar mereka untuk bekerja, dan saat ia masuk ke dalam dunia pekerjaan akan lebih mudah diterima dan mudah memahami kehidupan yang akan berlangsung selama mereka bekerja. Menanamkan sains pada anak akan mengembangkan aspek perkembangan dan potensi, serta ditujukan untuk mengembangkan individu agar mengenal ruang lingkup itu sendiri, serta mampu mengedepankan aspek fundamental dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dr. Neil deGrasse Tyson mengungkapkan bahwa sains adalah seperangkat alat untuk memahami mana dunia kita berjalan. Hanya terpaku pada ilmuwan, bukan hanya sebatas ilmuwan kimia, ilmuwan fisika, ilmuwan geografi, namun juga untuk dipergunakan di kehidupan sehari-hari, diamalkan, diajarkan kepada orang-orang sekitar. Sebanyak 87% dari dunia
Masyarakat global percaya bahwa kita membutuhkan sains untuk menyelesaikan suatu masalah yang tengah beredar di kalangan mereka tersendiri. 62% menyatakan bahwa keemasan ilmu dari sains akan datang. 59% menyatakan bahwa sains begitu bermanfaat bagi mereka. 42% mengatakan bahwa sains menyelesaikan masalah-masalah utama yang tengah terjadi pada dunia, dan 40% menyatakan bahwa sains membantu hidup lebih lama serta hidup menjadi lebih sehat. Sasidaran Sridharan menyatakan sains mendorong visi 3M. 3M yang telah teruji. 1 adalah 3MTM Traffic Science. Yang kedua ada 3MTM Translate. Sains begitu bermanfaat dalam kehidupan saat ini karena perkembangannya dapat membantu pekerjaan lebih efisien dan juga lebih efektif. Begitu pula di kehidupan sehari-hari akan mudah dan sangat pula terselesaikan dengan cepat apabila kita mulai mempelajari sains sejak dini. Sains juga telah memberi pengaruh besar perubahan terhadap negara di Indonesia. Jadi sudah banyak bukti atau fakta-fakta yang telah beredar bahwa jika kita lebih mengedepankan sains, jika kita lebih belajar sains, jika kita lebih menyukai sains daripada seniman, hidup kita akan terjamin. Seperti yang dikatakan bahwa apabila seorang anak masuk ke dalam bidang PNS, ia akan terjamin kelangsungan hidupnya dan mendapatkan gaji sesuai golongannya. Seperti ada gaji anak, gaji suami atau istri, gaji jabatan, serta gaji-gaji yang lainnya. Dan juga apabila kita mempelajari sains dengan sangat-sangat cepat, hidup akan berlangsung secara baik. Jadi tunggu apa lagi? Lalu, selain itu juga, sains begitu banyak manfaat yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam suatu buku atau suatu modul yang diberikan kepada guru-guru. Mungkin hanya segitu saja peranan yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.